Shalom Sobat JRC, berjumpa kembali di JRC Online Service Rest for the Restless. Sebuah tempat bagi jiwa yang restless dapat memperoleh rest di dalam Tuhan. Menghadapi kehidupan kala pandemi ini, kiranya setiap kita dapat terus teguh hati, berjuang dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kami mengundang sobat sekalian yang berada di Malang dan ingin bergabung dalam JRC Online Service dapat mengakses form melalui kode QR atau link yang terdapat di kolom deskripsi di bawah. Dalam form tersebut juga terdapat form evaluasi ibadah yang sangat menolong bagi JRC dapat menjadi lebih baik. Maka dari itu jangan lupa diisi ya. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Sony Julianto. Beliau adalah hamba Tuhan, pembina sekolah minggu, dan menjabat sebagai Ketua Departemen Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Anak di GKT 3 Malang. Mari Sobat JRC, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Dengan iman, kita mengakui bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Oleh karena itu, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Mari pada saat ini kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Satu sukacita yang besar yang dapat kita persembahkan kepada Dia, Raja di atas segala raja. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dianyakan olehnya. Daripadaku sukacita hatiku dicerahkan.
biarlah kerinduan kita adalah menjadi seperti Dia. Kita minta untuk Dia mengubahkan hati kita. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan.
Saya berharap hari ini kita semuanya di dalam kondisi yang sangat baik. Apapun situasinya, apapun kesulitan yang kita hadapi, saya berharap iman kita semakin bertumbuh. Iman kita semakin kuat di dalam Kristus. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena di masa-masa muda kami, di masa-masa perjalanan iman kami kepada Tuhan, kami boleh di dalam penyertaan-Mu, dalam situasi sulit, dalam situasi baik kami tahu, itu adalah tempat yang Tuhan izinkan untuk senantiasa kami bertumbuh iman kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh mendengarkan dan kami melakukan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan firman Tuhan hari ini diberi tema Revive My Purity. Mengembalikan, membangkitkan kembali kemurnianku di dalam kehidupan seksual kita. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami jatuh di dalam dosa seksual, bagaimana Tuhan memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita. Saya mengajak kita membuka Alkitab, saya akan membaca Alkitab kita. Saudara-saudaraku bisa melihat Alkitabnya di rumah dan memperhatikan seraya saya membaca. 2 Samuel, kitab 2 Samuel, pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat ke-3. Lalu nanti kita akan berlanjut dalam kitab Mazmur, pasal 51. 2 Samuel pasal 11, ayat 1 sampai dengan ayat ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Bagian kedua, kita akan membuka kitab Mazmur pasal 51. Kita akan membaca ayat 1 sampai 8. Lalu kita akan nanti loncat membaca ayat 14 dan sampai 19. Demikianlah firman Tuhan, pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setujukah setiap kita dengan anggapan atau opini atau pandangan yang
saya akan sampaikan. Atau kita sendiri punya pandangan dan opini seperti ini. Seseorang yang pernah gagal dalam menjaga kesucian hidup seksualnya adalah orang yang sulit untuk dipercaya dan tidak bisa dipercayai. Setujukah saudara-saudara? Seseorang yang sudah jatuh dalam dosa seksual, dosanya tak terampuni. Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Seseorang yang meremehkan kesucian hidup seksualnya adalah orang yang sulit dan mustahil untuk diperbaiki. Apakah kita setuju? Seperti sebuah mangkok yang pecah. Saya ibaratkan begitu. Ibarat gelas pecah atau mangkok pecah. Pilihannya cuma dua. Dibuang atau direkatkan kembali, lalu dipakai atau ditaruh. Misalnya seperti ini. Istri saya itu biasa kalau pas pulang ke Malang, gelasnya kok tambah sedikit gitu ya. Biasanya kalau saya nyuci, kadang ada gelas pecah itu langsung saya buang. Enggak saya simpan. Jadi ketika enggak tahu ya ada di mana. Ketika kemarin saya nyuci jatuh. Nah ini bisa kelihatan ini pecah, lobang. Ini kalau kena air panas langsung ambiar. Saya enggak buang kali ini. Saya taruh di gudang begitu. Tapi saya tidak mau pakai karena kalau saya pakai enggak ada gunanya. Lalu disimpan aja. Nanti kalau ditanya istri saya, loh gelasnya kok berkurang? Ini pecah kemarin waktu dicuci. Apakah seperti itu? Jadi kalau seseorang sudah jatuh dalam dosa seksual, itu ibarat mangkok atau gelas begitu yang sudah pecah, yang berantakan begitu. Kalaupun diambil lalu disambung, diperbaiki, disimpan dalam gudang dan tidak dipakai. Tapi apakah orang percaya bisa diibaratkan seperti gelas yang sudah pecah dan pilihannya itu dibuang atau diambil, direkatkan lagi atau ditaruh di dalam gudang dan tidak bisa dipakai lagi. Berbicara tentang kehidupan seksual, hari ini sudah sangat terbuka. Saya masih ingat ketika tahun 2000, salah satu penulis Jakarta Undercover yang namanya Memoir MK itu menerbitkan kehidupan kehidupan seksual orang-orang muda di kota-kota besar itu sangat liar, sangat bebas. Di zaman itu belum ada YouTube. Di zaman itu belum ada IG, belum ada Twitter. Jadi ketika buku itu muncul, gempar, sangat gempar. Ternyata Jakarta yang indah, ibu kota yang begitu besar, menyimpan kehidupan seksual yang begitu bebas. Tetapi hari ini dengan dunia maya yang begitu luar biasa, dengan dunia online begitu luar biasa, kita bisa melihat acara-acara di YouTube, acara-acara di TV yang mengumbar obrolan seksual yang begitu luar biasa, tanpa sekat, tanpa batas. Termasuk orang-orang muda, meskipun belum menikah tetapi mereka sudah mengumbar kehidupan seksualnya yang dilihat oleh begitu banyak orang. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Kalau zaman dulu orang-orang muda belajar pendidikan seksual itu dari sekolah, dari orang tua. Hari ini YouTube menyediakan apa saja yang dibutuhkan, termasuk kehidupan seksual. Di tahun 2015 itu ada buku yang sangat kontroversi, judulnya Saatnya Aku Belajar Pacaran. Sampai masuk di berita TV. Karena di buku itu mengizinkan orang-orang yang mulai belajar pacaran di usia remaja dan pemuda, itu diizinkan untuk melakukan hubungan seksual bebas. Bayangkan, buku itu gempar. Februari 2015. Akhirnya begitu, kalau tidak salah, ditarik kembali. Karena sangat heboh. Dan kita bisa melihat kehidupan seks bebas, sesama jenis bertebaran bebas di YouTube. Dan lambat laun, kesucian kehidupan seksual itu meredup, menurun, dan akhirnya sudah tidak melihat bahwa kesucian dan kesakralan kehidupan seksual itu adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Tuhan, adalah berkat Tuhan yang harus dihormati. Inilah dunia hari ini.
Bahkan itu sudah masuk di dalam kehidupan orang-orang muda Kristen, remaja-remaja Kristen, orang-orang Kristen. Siapapun bisa gagal di dalam kehidupan seksualnya, bukan? Siapapun bisa jatuh tidak pandang bulu, jatuh dalam kehidupan seksual yang sembrono, bukan? Orang muda, remaja, suami, istri, rohaniwan, atau siapapun. Tetapi pertanyaan, apakah bisa dipulihkan? Apakah bisa mengalami pemulihan dari Tuhan? Apakah hidupnya bisa mengalami pemurnian dari Tuhan? Siapa yang menyangka Daud yang adalah seorang pemuda yang lugu, yang pekerjaannya mengembalakan 2-3 kambing domba, lalu dengan begitu luar biasa mengalahkan Goliat hanya dengan 1 batu umban, lalu diangkat menjadi prajurit, lalu menjadi panglima, menjadi raja. Dan ketika dia sampai kepada titik puncak kejayaannya, Raja Daud jatuh di dalam dosa seksual. Dia mengambil Batseba, istri Uria. Siapapun bisa jatuh. Dosa seksual yang dilakukan oleh Daud benar-benar menghancurkan hidupnya, menghancurkan hatinya, menghancurkan pikirannya, rohnya, keluarganya, dan seluruh yang ia sudah bangun mulai dari muda. Bahkan jabatannya sebagai raja. Dapatkah Daud bangkit kembali? Dapatkah Daud hidupnya dimurnikan? Dapatkah Daud dipakai Tuhan kembali? Dapatkah Daud keluar dari rasa bersalah karena sudah jatuh di dalam dosa seksual? Yang pertama yang harus kita renungkan hari ini adalah ketika seseorang, ketika saudara-saudara mengalami kejatuhan di dalam dosa seksual, kehidupan seksual yang berantakan. Yang pertama yang harus kita ingat adalah kita harus berdamai dalam anugerah Tuhan. Ini penting. Ketika kita jatuh di dalam dosa-dosa seksual, kehidupan seksual kita berantakan. Standar moralitas kesucian terhadap seks yang Tuhan kasih itu kita hancur, kita jatuh. Berdamai di dalam anugerah Tuhan. Percayalah, Raja Daud tidak pernah berpikir akan jatuh di dalam dosa seksual dengan mengambil istri milik prajuritnya sendiri, Uria. Bahkan sampai menewaskan Uria dalam peperangan yang hebat untuk menutupi jejaknya karena sudah meniduri Batseba istrinya. Daud tidak pernah berpikir, tidak pernah merencanakan itu di usia mudanya. Tetapi di masa-masa kejayaan itu bisa terjadi. Lalu apakah yang terjadi sehingga Daud melakukan itu? Kilafkah Daud? Spontankah Daud? Tidak sengajakah Daud? Atau itu terjadi begitu saja? Tidak, saudara-saudaraku. Tidak. Bukan karena kilaf. Bukan karena spontan. Bukan karena tidak sengaja atau terjadi begitu saja. Nah, Alkitab memberitahu kepada kita di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1-2. Pada waktu raja-raja biasanya berperang, Daud menyuruh Yoab, panglimanya, lalu prajuritnya, dan rakyatnya berperang. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem di istananya. Alkitab memberikan catatan yang begitu jeli. Bagaimana Daud sebagai seorang raja, pimpinan tertinggi yang seharusnya perang, dan raja itu adalah representasi dari Tuhan yang mengurapi dan memilih Daud menjadi raja. Hari itu Daud melakukan dosa dan kesalahan besar. Sebagai pemimpin tertinggi, sebagai raja, dia tidak ikut pergi berperang bersama prajurit dan rakyatnya. Bukan berarti itu raja harus aman. Memang raja harus aman. Tetapi dalam peperangan yang sudah ditetapkan, karena peperangan itu bukan saja Israel musuhnya Amon, tetapi itu berkaitan dengan Tuhan dan dewanya orang Amon. Maka itu peperangan bukan hanya peperangan fisik, tetapi juga peperangan rohani yang besar. Daud tidak pergi. Perang itu bukan 1-2 hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Dan Daud dengan sengaja dia
mengambil ketidaktaatan untuk tidak pergi berperang bersama prajuritnya dan rakyatnya. Luar biasa Daud ini. Ketika rakyatnya, prajuritnya berperang, dia bisa tidur. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Bayangkan, ada apa ini? Ada apa ini? Sekalipun Daud tidak jatuh mengambil Batseba dan meniduri Batseba, Nabi Nathan pun akan diutus Tuhan untuk menegur Raja Daud. Karena itu kesalahan fatal. Memang kalau dalam catatan kitab Tawarik, Israel memenangkan peperangan ini. Dan Daud mengambil mahkota dari kerajaan yang ditaklukkan oleh orang Israel pada waktu itu. Tetapi itu Daud melakukan kesalahan besar. Ketika Daud tidak menyadari dosa dan kesalahannya, bisa dipastikan Daud akan jatuh ke dosa-dosa yang lain, bukan? Meniduri Batseba dan merencanakan pembunuhan terhadap Uria lewat sebuah peperangan yang besar. Saudara-saudaraku, jangan meremehkan dosa-dosa yang kita anggap itu wajar. Biasa-biasa saja, kecil-kecil saja. Karena itu akan menjadi pintu masuk dosa-dosa yang akan mematikan dan menghancurkan hidupmu. Dan luar biasanya, Daud setelah meniduri Batseba tidak menyadari dosa besarnya itu yang telah ia lakukan. Di mana karena ia akan menjadi, dan luar biasanya Daud setelah meniduri Batseba tidak menyadari dosa besarnya itu. Sampai menunggu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menghampiri Daud dengan teguran yang halus. Daud tidak sadar. Maka teguran yang paling keras yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud dengan berkata demikian, 2 Samuel 12 ayat 69. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Yang tahu hanya Daud. Panglimanya tidak tahu, prajuritnya tidak tahu, semuanya tidak tahu. Tetapi Daud lupa, Tuhan tahu. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Karena Daud sudah jatuh di dalam dosa seksual dan itu menghina kesucian dan kekudusan Tuhan. Apa respon Daud? Ini yang menarik. Apa respon Daud? 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kejahatan itu dia lakukan kepada Batseba dan Uria. Tetapi pengakuan pertama yang keluar dari mulut Daud adalah, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Luar biasa. Teman-teman, saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Dosa apapun yang kau lakukan, bukan hanya sekedar melukai dan menyakiti orang di sekitarmu, tetapi itu melukai hati Tuhan. Melukai kesucian dan kekudusan Tuhan. Karena kita adalah orang percaya. Kita adalah umatnya yang sudah ditebus. Daud itu dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Dia adalah orang-orang pilihan. Dan ketika hidupnya hancur, bukan saja Daud yang hancur, hati Tuhan pun hancur. Kesucian Tuhan pun dilabrak. Maka Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Maka muncullah pengakuan dosa Daud di dalam Mazmur 51. Yang menggambarkan bagaimana jatuhnya Daud, hancurnya Daud. Dan dia memohon anugerah dari Tuhan. Daud berada dalam kegelapan dosa yang dia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa keluar dengan kekuatannya sendiri. Ini sudah di luar batas dari apa yang dikehendaki Tuhan. Daud tidak mampu keluar dari kegelapan hidupnya. Daud tidak bisa lari dari kegelapan dosanya. Daud juga tidak bisa membiarkan dirinya dalam kegelapan itu dan lalu menyerah. Jatuh di tangan Tuhan yang murka jauh lebih baik daripada jatuh di tangan iblis. Maka mengapa Daud
menyadari begitu berdosanya dia. Dan begitu dia sangat membutuhkan anugerah Tuhan untuk dia dipulihkan. Lebih baik jatuh di tangan Allah yang murka daripada kita jatuh di tangan iblis. Maka serta-merta Daud berulang-ulang mengatakan dalam Mazmur 51, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Bukan menurut Daud. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Yang tidak menunggu Daud baik dulu. Tetapi Daud dalam kondisi yang begitu hancur dan berdosa begitu. Rahmatmu yang besar itu menghapuskan pelanggaran Daud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Pengakuan dan penyesalan itu penting bagi seorang Daud. Karena dia tahu hanya dengan mengaku dan menyesal dan dia membutuhkan anugerah Tuhan itu, hidupnya diperbaiki, hidupnya dipulihkan. Di dalam Tuhan ada anugerah untuk kita berdamai dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa dari ketidaksucian diri kita, dari kehidupan seksual yang sembrono. Hebatnya Daud, kayanya Daud, bahkan kebaikan-kebaikannya Daud tidak akan bisa membuat dirinya bisa berdamai dengan dirinya dan Tuhan. Ini harus kita mengerti dengan baik. Siapapun kita tidak pernah punya kekuatan apapun untuk kita bisa berdamai dengan dosa-dosa kita. Bahkan berdamai dengan Tuhan. Ketika kita mencoba untuk berdamai dengan kekuatan diri kita sendiri, dengan apa yang kita kerjakan, kita sesungguhnya sedang menutupi. Kita menjadi orang yang paling munafik. Karena sesungguhnya saudara dan saya itu berdosa kepada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, itu namanya cara kita. Cara kita. Dosa itu urusannya kita dengan Tuhan. Daud hanya memerlukan dan membutuhkan anugerah Tuhan semata. Daud membutuhkan anugerah Tuhan agar bisa melihat terang saat hidupnya dalam gelap. Ini penting. Dosa itu berbicara tentang penghakiman Allah, penghukuman Allah. Dosa itu berbicara tentang hilangnya Tuhan, jauhnya Tuhan, sedihnya Tuhan. Maka ketika di dalam situasi yang gelap seperti itu, Daud membutuhkan anugerah Tuhan. Supaya ketika dia di dalam masa kritis, masa gelap itu, dia melihat terang yang menuntun hidupnya. Dia tahu akan kehilangan jabatannya. Daud tahu. Dia tahu Daud akan kehilangan anaknya. Daud tahu ia akan dipermalukan karena kesalahannya. Dan pastinya menerima hukuman Tuhan. Tetapi Daud tidak mau kehilangan Tuhan meski ia gagal dan jatuh di dalam dosa. Kita tidak pernah bisa berkata bahwa kita tidak pernah jatuh. Kita tidak pernah salah. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah ketika kita jatuh, ketika kita salah, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Karena kita tidak mau kehilangan Tuhan. Kita bisa kehilangan apa yang sudah lewat. Kita mungkin bisa kehilangan untuk semua yang ada di depan mungkin 1-2. Tetapi jangan pernah mau kehilangan Tuhan. Ketika kita kehilangan apa yang ada di dunia, 1-2 kehilangan mungkin itu sudah lewat karena kesalahan kita. Itu masih bisa kita kejar di depan. Tetapi kalau kita kehilangan Tuhan, kita akan kehilangan segala-galanya. Kita akan kehilangan segala-galanya. Daud mengulang lagi di ayat yang ke-9. Bersihkanlah aku dari dosaku. Bagi Daud itu sukacita terbesar yang melebihi dari kegagalan atau hukuman yang Tuhan kasih untuk Daud dan hidupnya. Pengampunan Tuhan. Tuhan menyucikan, itu sukacita terbesar. Ayat 10. Hapuskanlah kesalahanku. Jadikan aku tahir ya Allah. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Kalau Daud harus menerima hukuman dari Tuhan, maka sesungguhnya Daud tidak kehilangan semuanya. Tapi kalau Daud kehilangan Tuhan dan anugerahnya, maka Daud akan kehilangan semua.
Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada kita, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Coba, apa gunanya Daud punya semuanya, tapi dia kehilangan Tuhan. Dia kehilangan hati yang disucikan. Dia kehilangan anugerah Tuhan. Maka dia kehilangan segala sesuatunya. Apa gunanya? Maka di dalam anugerah Tuhan yang agung dan besar, dosa itu ditelanjangi dan diambil oleh Allah yang besar. Manusia tak berdaya, tapi kasih-Nya menyelamatkan Daud, menyelamatkan kita. Ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk di dalam dosa, bahkan di dalam dosa seksual. Daud tahu betul, tanpa anugerah Tuhan, hidupnya akan selesai. Tapi ketika ia berdamai dengan Tuhan di dalam anugerahnya, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosanya yang besar ini. Maka dalam anugerah Tuhan, ada masa depan. Daud kehilangan sebagian apa yang dijanjikan Tuhan di depan. Tetapi Daud tidak kehilangan semua masa depannya yang Tuhan janjikan kepada Daud. Karena Daud datang dalam anugerah Tuhan. Supaya Daud boleh menikmati pengampunan dan keselamatan yang dari Tuhan. Kalau sampai hari ini ada dari kita yang masih jatuh di dalam dosa dan merasa diri kita tidak bisa diperbaiki, saya mau berkata, itu pikiran yang salah. Karena engkau akan kehilangan Tuhan. Dan kehilangan Tuhan berarti kehilangan masa depan yang Tuhan sediakan buat hidupmu. Jangan pernah punya pikiran kalau engkau jatuh, kalau engkau jatuh dalam dosa, bahkan dalam kehidupan seksualmu, hidupmu tidak bisa diperbaiki. Kalau engkau punya pikiran seperti itu, engkau akan kehilangan Tuhan dan kehilangan masa depan yang Tuhan sediakan buat hidupmu di depan. Engkau harus berani berdamai dengan Tuhan dan dirimu dan dalam dosamu. Datang kepada Tuhan memohon anugerahnya. Dosamu dihapuskan, hatimu dibersihkan, pikiranmu ditebus, hidupmu disucikan. Firman Tuhan ya dan amin. Dosamu diampuni sehebat dan sebesar apapun. Kalau kita tidak punya keberanian untuk datang kepada Tuhan dan memohon anugerahnya yang besar itu, maka itu kesalahan yang fatal sebagai orang-orang Kristen yang sudah ditebus di dalam Tuhan. Tuhan bukan hanya mati ketika diperistiwa di Bukit Golgota itu lalu selesai. Tetapi kuasa penebusannya itu berlaku dalam sepanjang masa. Untuk orang-orang percaya, bahkan ketika kita jatuh di dalam dosa. Kalau hari ini engkau masih jatuh dalam dosa seksual dan engkau merasa dirimu fine-fine saja, baik-baik saja dan normal-normal saja, engkau perlu dilahirkan kembali di dalam Kristus. Engkau harus serius dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Sehingga Kristus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu dan hidupmu adalah milik Kristus. Bukalah hatimu. Karena engkau akan menyadari ketika engkau milik Kristus, maka engkau tahu begitu suci dan hidupnya hidupmu, berharga hidupmu, karena sudah di dalam Kristus. Maka ketika kita jatuh di dalam dosa, itu sakit hati, penderitaan buat kita. Karena kita sudah menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam seni Jepang, itu ada namanya kintsugi, begitu ya, sebuah tradisi seni mereparasi benda pecah belah. Jadi di dalam seni Jepang itu mangkok atau tembikar atau seperti apa porselin begitu, itu mereka ada seni ketika itu pecah berantakan lalu disambung dan direkatkan kembali. Ketika direkatkan kembali, mangkok itu menjadi lebih mahal dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena cara menyambungnya itu pakai emas. Dan itu dibutuhkan keahlian yang luar biasa. Menarik bukan? Menarik. Jadi mangkok yang ini pecah begitu, lalu disambung kembali, harganya jauh lebih mahal. Ketika ini baru beli, ketika pecah lalu direkatkan lagi, jauh lebih mahal.
Jauh lebih mahal. Firman Tuhan berkata, kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Kristus yang sangat mahal, yang menjadikan dirimu berharga, bernilai, sekalipun dirimu jatuh di dalam dosa. Datanglah kepada Tuhan. Engkau membutuhkan anugerahnya, supaya engkau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan dosamu. Dan Tuhan menyediakan masa depan ketika kita datang di dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, kembali on the track. Ini penting. Ketika kita jatuh dan gagal di dalam kehidupan seksual kita, bukan saja kita membutuhkan anugerah Tuhan, supaya kita mengalami pengampunan dan keselamatan dari Tuhan, tetapi kita juga harus kembali on the track. Seluruh Yerusalem tahu apa yang dilakukan Raja Daud. Bahkan aib ini pun pasti tersebar keluar dari tembok Yerusalem, bahwa raja orang Israel melakukan kejahatan yang memalukan. Coba bayangkan, rasa malu yang tak terkira dari Raja Daud, rasa bersalah akan terus-menerus mengejarnya dan akan menjadi bahan olok-olokan banyak orang. Bukan situasi yang mudah dan ringan bagi Raja Daud. Menghilang dari muka bumi itu jauh lebih baik, bukan? Atau malah sebaliknya, tampil di muka umum dan menutupi dosa-dosanya dengan hal-hal baik kepada rakyatnya. Sangat bisa dilakukan oleh Raja Daud karena dia adalah seorang raja. Dia bisa membenarkan apa yang dia lakukan sekalipun itu salah di depan rakyatnya. Tapi Daud tidak melakukan. Daud sadar betul anugerah Tuhan sudah menyelamatkan hidup dan masa depannya. Karena itu seberat apapun omongan dan pendapat orang akan masa lalunya, Daud harus menghadapi itu dengan gagah berani. Maka dia berdoa kepada Tuhan di ayat 14. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Fakta masa lalu Daud tidak bisa dihapus. Kegagalan kita tidak bisa dilupakan. Kegagalan kita itu tidak bisa dihapus. Tetapi masa depan seberat apapun harus dihadapi dengan berani, dengan roh yang rela. Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup Daud dan menyelamatkan hidup kita. Kalau kehidupan sebelum jatuh di dalam dosa itu jauh lebih mudah, maka setelah kehidupan jatuh di dalam dosa itu agak sulit atau sulit, maka diperlukan keberanian. Karena diampuni oleh Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih berharga. Maka sesulit apapun yang harus dijalani oleh Daud, Daud dengan berani meminta kepada Tuhan supaya membangkitkan kembali rohnya, hidupnya, rohaninya. Daud di ayat 15 berkata demikian. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang itu berdosa berbalik kepadamu. Sangat menarik, bukan? Tanda seorang berdamai dengan Tuhan dan dosanya dalam anugerahnya adalah hidup melakukan firman Tuhan, menceritakan keagungan Tuhan, menceritakan kehebatan Tuhan. Itu tanda dari seseorang yang sudah diselamatkan dari Tuhan, yang sudah ditebus hidupnya oleh Tuhan. Hidup menjadi umat Allah yang on the track. Kembali kepada firman Tuhan. Daud jatuh dalam dosa seksual. Bukan hanya tidak bisa mengendalikan nafsunya, tetapi melanggar kebenaran Allah yang tertinggi, yang harus dihormati. Daud hidup keluar jalur dari firman Tuhan. Hidupmu harus kembali kepada firman Tuhan. Hidupmu harus kembali mencari firman Tuhan. Hidupmu harus haus akan firman Tuhan. Dan Daud berkata di ayat 17, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya memberitakan puji-pujian kepadamu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tanda seseorang sudah ditebus di dalam Tuhan, mengalami keselamatan di dalam Tuhan, tahu hidupnya memerlukan anugerah Tuhan. Itu bukan sekedar hidupnya semakin baik. Itu bukan sekedar dia ada di dalam lingkungan gereja, ikut pelayanan ini dan pelayanan itu. Tidak. No. Hidup on the track itu jauh lebih berkenan kepada Allah. Karena
Daud berkata, Tuhan tidak menghendaki korban bakaran dan korban sembelihan. Menarik bukan? Tidak dicatat dalam peristiwa itu. Daud menyiapkan lembu berapa ratus untuk pengampunan dosanya. Tapi Daud tahu betul, Allah tidak suka itu. Allah suka hatinya Daud. Allah suka hidupnya Daud yang ketika kembali sudah ditebus mengalami pengampunan dosa, kembali on the track. Mulutnya, hidupnya itu menceritakan bagaimana Tuhan yang suci dan kudus itu harus dihormati. Menarik bukan? Menarik bukan? Apa yang dimaksud dengan Raja Daud ketika dia berkata korban bakaran dan korban sembelihan yang menjadi tradisi di dalam perjanjian lama. Korban sembelihan itu ada 5. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah. Hampir semuanya itu kira-kira itu berkenaan dengan ketika orang Israel umat Tuhan melakukan dosa begitu, maka dibutuhkan korban supaya dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu yang terjadi. Ini maksud Daud membandingkan korban-korban yang dipakai dalam ritual-ritual korban pengampunan dosa. Ini semua tidak ada artinya sama sekali. Ini semua bukan tanda dari hati yang rela dan hancur yang sudah mengalami dari anugerah Tuhan. Tetapi justru umat Tuhan yang sudah ditebus dan mengalami keselamatan, pengampunan dan penebusan dari Tuhan. Hidupnya kembali on the track. Hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup seperti firman yang diyakini dan didengar dan dibaca. Ini maksud Daud. Hari ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Pelayanan bukan ukuran hidupmu mengalami anugerah dari Tuhan. Tapi mungkin itu menjaga supaya engkau tidak jauh dari gereja. Segala aktivitas gereja bukan standar hidupmu on the track pada firman-Nya. Tapi mungkin karena kita ada sekedar waktu untuk hadir di dalam kegiatan dan aktivitas gereja. Yang Tuhan kehendaki adalah hidup kita on the track. Saya dan saudara mencintai firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Hidupnya kembali diterangi oleh firman Tuhan. Hidup yang bangkit dan dipulihkan Tuhan adalah hidup yang suka akan firman-Nya. Menghidupi firman-Nya. Membagikan firman-Nya bagi orang lain. Hati dan hidupnya mau dipulihkan dalam anugerah Tuhan harus kembali on the track. Apakah hari ini apa saja yang kau kerjakan, entah engkau kuliah, bekerja, belajar, melayani, apakah itu karena engkau lakukan karena engkau taat kepada firman Tuhan, karena engkau mencintai firman Tuhan, maka engkau melayani, engkau belajar, engkau kuliah, engkau bekerja, engkau bersikap benar dan engkau menjaga hidupmu. Itu yang harus menjadi pilihan kita. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Ketika hidup kita mengalami pemulihan dan kemurnian, pemurnian dari Tuhan, maka firman Tuhan itu harus menjadi makanan kita untuk kita dengar, untuk kita lakukan, untuk kita hidupi. Maka senantiasa firman itu menjadi kekuatan yang tak tertandingi bagi seseorang untuk mengerti, tahu apa kehendak Tuhan atas hidupnya. Hari ini ketika kita mau dipulihkan Tuhan, dimurnikan kembali hidup kita dari kegagalan akan kehidupan seksual yang sudah jatuh di dalam, yang tidak pernah di hadapan Tuhan. Ingatlah, datanglah kepada Tuhan di dalam anugerah-Nya. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan dirimu, dengan dosamu di dalam anugerah Tuhan. Bahwa di dalam anugerah Tuhan itu hidupmu disucikan, ditahirkan, diterima kembali. Dan dibuat menjadi berharga dan bernilai di dalam Kristus. Yang kedua, kembali on the track. Hidupmu harus kembali kepada jalurnya. Hidup yang menghidupi firman. Hidup yang menceritakan firman. Hidup yang senantiasa hidupnya diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan dipulihkan. Engkau akan dimurnikan.
di dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan menebus dan memilih hidup kami, bukan karena kami baik dan sempurna, tapi justru ketika kami ada di dalam dosa dan jatuh di dalam dosa, kami tahu betul anugerah-Mu yang membuat kami berharga, anugerah-Mu yang membuat kami bernilai. Dan kami tahu betul tanda di mana kami diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami kembali on the track, kembali kepada firman-Mu. Haus akan firman-Mu, membaca firman-Mu, dan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.